di karnaval? Banyak. Banyak ya. Tapi ini berangkat semua ya? Oke, sebelum presensi kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya hadir, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, Pak Owi tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke kalian semua ya. Untuk kegiatan apapun itu ya, kalau pengen hasilnya baik harus diawali dengan berdoa. Kenapa? Karena kan niatnya baik. Kalau diawali dengan hal yang baik, insya Allah hasilnya juga akan Baik. Jadi, selama nanti beberapa jam, semoga hasilnya baik ya. Amin. Untuk kalian ya. Nah, untuk membakar semangat, Pak Owi pengen mendengarkan kalian menyenandungkan lagu nasional. Ya. Hafal lagu syukur dah? Ada yang berani memimpin? Solis, ya monggo solis dipimpin. Berdiri ya. Iya. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakinku teguh, hari ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Solis. Duduk kembali. Nah, tadi sudah berdoa untuk mengawali kegiatan yang baik hari ini. Kemudian jangan lupa untuk bersyukur. Jika sudah berdoa mendapatkan hasil yang baik, kemudian diakhiri dengan bersyukur. Karena kalau syukur itu kalian terapkan di kehidupan, kalian tidak akan intinya ngeluh ya, nggak ngeluh, nggak ada kalimat-kalimat ngeluh kalau kalian semuanya dilandasi dengan bersyukur. Ya, untuk mengecek kehadiran hari ini, ketua kelas bisa itu enggak bisa mewakili yang lain enggak kalau misalkan ada yang sakit? Enggak ada ya? Apa panggil satu-satu saja? Panggil satu-satu. Ainatul Mafiro. Hadirah. Alfa. Hadirah. Amalia. Sakit. Sudah berapa hari? 3 minggu. Hampir 3 minggu. Amalia Salihah. Hadirah. Anas Diani Murtia. Hadirah. Anis Anadila. Cindy Widya Stuti. Hadirah. Eka Zianawati. Hadirah. Mana Eka? Gimana kabarnya Eka? Mbak Eka tuh senang saya dengan Mbak Eka selalu duduknya di depan ya. Tepuk tangan buat Mbak Eka. Tumben biasanya di belakang, ini kok di depan Mbak Eka ya. Eka Zianawati. Fadila Hadirah. sudah sehat. Kemarin sakit apa Mbak? Tipes. Sudah benar-benar sehat kan? Ganifah. Hadirah. Iki sing dari ning rumah nek mondok tapi nek langsung sudah kerasan lagi di pondok ya, harus ya. Apa enggak kerasan? Kerasan ya, tetap ya. Oke.
Udah 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Happy? Izin. Kemana? Hajatan. Emang sudah berkeluarga hajatan? Hajatan, masuk hajatan bareng ya. Izin hajatan. Pak Wi nulisnya dia jawab izin hajatan. Tapi bukan Mbak Happy yang hajatan kan ya? Hajatannya. Tetangganya. Indah. Indah. Cucu. Kopi Pak. Nisa. Urdiva. Lia Datul. Wiwi Indriani. Oke, dari 31 hanya ada beberapa yang tidak berangkat, tapi alhamdulillah nggak ada yang bolos ya. Oke, today hari ini kita akan mempelajari materi apa? Pajak. Tapi sebelum mempelajari pajak penghasilan, Pak Owi ada gambar. Ini gambar siapa? Insinyur Soekarno. Mau ngapain sih itu digambar? Lagi ngapain? Pidato. Pidato apa kira-kira? Gak ada yang tahu Pak. Ada yang tahu? Gak tahu. Tapi tahu kan gambarnya itu Insinyur Soekarno? Tahu. Siapa sih Insinyur Soekarno? Presiden pertama Indonesia. Wakilnya? Oke, PKN-nya luar biasa kalian. Bung Karno mau berpesan kepada kalian. Apa itu? Beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Kalimat yang simple, tapi Pak Owi perlu apa ya? Pendapat kalian terkait dengan kalimat ini. Siapa yang berani berpendapat terkait kalimat ini? Sulis. Gimana Lis? Apa? Rajin belajar untuk mengguncangkan dunia harus rajin belajar gitu. Oke, tepuk tangan buat Sulis. Untuk belajar, untuk mengguncangkan dunia harus rajin Belajar. Oke, tenang. Rajin belajar atau rajin dolanan WhatsApp? Oke. Ada yang lain? Saya Pak, Tika, apa Tik? mungkin disiplin. Disiplin untuk Karena disiplin itu sikap yang bisa kita terapkan di masyarakat nanti. disiplin bisa kita terapkan di kehidupan masyarakat. Berarti bisa mengguncangkan dunia. Bisa. Intinya apa sih Mbak ini? Intinya kan kalian pemuda ya. Kalian pemuda, pemudi gitu kan kayak lagu apa itu? Pemuda, pemudi di Indonesia. Pokoknya sumpah pemuda. Kalian tuh masih muda ya. Harus benar-benar punya tekad, rajin belajar, disiplin, agar apa? Agar bisa mengguncang dunia. Berani? Kurang kompak. Berani? Tepuk tangan untuk kalian semua. Pak Soekarno sudah. Kita pindah ke langsung ke upper sex. Oke, kita langsung kemarin, pertemuan kemarin. Ya, pertemuan kemarin masih ingat? Bahas apa sih pertemuan kemarin? Ada yang mau mengaturkan kalimatnya, pendapatnya? Yang berani siapa? Ada? Apa? NPWP adalah singkatan dari wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi dan kewajibannya dalam perpajakan. NPWP, Mbak Mei ya? Tepuk tangan untuk Mbak Mei. Masih ingat ya materi kemarin itu tentang NPWP, itu nomor unik untuk wajib pajak. Yang sudah punya kewajiban pajak diharapkan memiliki NPWP. Ada lagi? Mbak Ana. Mbak Ana gimana Mbak? Fungsi NPWP Ya. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Oke, cukup. Ya. Fungsi NPWP salah satunya adalah identitas. Berarti masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih ya, kita perlu kuis ya. Tidak ya, kita lanjut
materi saja langsung ya, materi hari ini ya. Nah, materi hari ini adalah memiliki tujuannya. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Mampu menjelaskan pengertian PPH pasal 21 dengan percaya diri. Kemudian mampu menjelaskan objek PPH dengan lengkap dan bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi PTKP dengan lengkap dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Submateri apa yang akan kita bahas, akan Pak Uwi sampaikan di hari ini. Ada beberapa submateri. Yang pertama adalah pengertian PPH pasal 21. Yang kedua adalah subjek objek PPH 21. Yang ketiga PTKP, dan yang keempat adalah tarif pajak. Ya, nanti menyesuaikan waktu. Semoga cukup. Sebelum kita memulai pembelajaran, memulai materi, Pak Uwi kan nanti akan memberikan materi sedikit. Ini Pak Uwi memberikan satu bahan ajar untuk kalian. Coba yang punya HP, gunakan mumpung Pak Uwi punya itikat baik. Biasanya Pak Uwi kan melarang kalian main HP. Ini hari ini tak suruh main HP untuk bisa scan barcode di depan atau akses Bitly di depan agar kalian punya pegangan belajar. Ya, jadi nanti Pak Uwi ngasih materi sedikit, kalian juga bisa mereview melalui kegiatan literasi ini. Ya, jadi sampean mendengarkan juga sampean konfirmasi dengan materi yang ada di bahan ajar. Diakses ya, silakan saya kasih waktu 1 menit. Ya, sudah dibuka? Saya tampilkan sedikit ya materinya, bentuk flipbooknya. Nah ini bentuk flipbooknya. Bisa buka, bisa nutup ya. Bisa buka, bisa nutup. Kalian sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat? Sudah pernah ya. Jadi ini adalah bentuk flipbooknya. Nah ini bentuk flipbooknya. Jadi bisa kalian manfaatkan nanti selama pembelajaran. Ya, selama pembelajaran bisa kalian amati dengan baik-baik. Ya, nah selanjutnya apa? Pak Uwi langsung ke materi. Ya, kita kembali lagi ke PowerPoint. Kembali ke PowerPoint. Santai ya. Kembali ke PowerPoint. Sudah ya, sudah dibuka. Nanti konfirmasi saja bisa kalian gunakan untuk HP sudah dibuka. Ya, di situ ada banyak materi ya. Itu gunanya apa? Untuk bahan literasi kalian. Biar misalkan Pak Uwi kok nggak menyampaikan materi ini ya, bisa kamu cek lagi di flipbooknya. Oh iya, ternyata seperti ini. Insya Allah lengkap terkait pajak penghasilan 1. Pengertian PPH 21. Ada yang mau membacakan? Saya Pak. Monggo. PPH 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Oke, sudah ya. Bagus, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, penghasilan, ya, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ya, dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, baik subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPH pasal 21. Jadi intinya adalah potongan, Mbak, potongan dari penghasilan dari orang pribadi atau badan. Kalau pajak penghasilan 21 berarti orang pribadi. Dilakukan oleh apa? Dilakukan dan ditujukan ke siapa? Dilakukan oleh penarik pajak dan ditujukan untuk wajib pajak. Lanjut? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Pemotong PPH pasal 21. Jadi Pak Uwi tadi sudah matur, pajak itu adalah potongan penghasilan.
yang harus kita bayarkan ke negara. Nah, sopo sing motong? Ya, sopo sing motong pajak? Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja, ya, baik orang pribadi, badan atau cabang perwakilan. Jadi nek sing pemberi kerja ki sapa misalkan? Pak Owi kerja di SMK Darussalam. Sing ngeki kerja Pak Owi berarti SMK Darussalam. SMK Darussalam sing motong pajak penghasilan ya Pak Owi. Itu. Mas Nova kerja di PT Sami misalkan. Ya. Tiap bulan dapat gaji. Betul kan? Iya, dapat gaji. Dipotong pajak. Berarti yang motong siapa? Pemberi kerja. PT Sami. Kemudian yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas negara. Jelas ya, uangnya masuk ke sini Mbak, ke bendahara atau pemegang kas negara. Kalau ini kemudian dana pensiun, itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini juga masuk pada aspek pemotong PPh pasal 21. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Subjek PPh 21. Tadi sudah siapa yang materi sebelumnya apa tadi? Siapa yang mau? Sopo sing motong? Ya. Siapa yang mau? Nah, sekarang adalah subjek PPh 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 itu apa saja subjeknya? Yang pertama adalah pegawai. Sampean sing kerja berarti sampean namanya pegawai. Nek kerja ning pemerintahan, misalkan apa ning suatu badan usaha, perusahaan, itu namanya pegawai. Itu subjek pajak. Kemudian penerima uang pesangon. Sing entuk pesangon itu juga dipotong pajak penghasilan. Kemudian apa? Bukan pegawai tapi menerima dan memperoleh penghasilan jasa. Dokter konsulat itu bukan pegawai tapi mereka itu menerima penghasilan jasa. Sampean naik lorong di rumah sakit. Dokter bayar apa ora? Nah, uang itu nanti dikumpulkan, dihitung, kemudian dipotong pajak. Ya, karena termasuk subjek pajak. Subjek pajak. Olahragawan juga demikian. Ada yang tahu atlet bola namanya Pratama Arhan? Tahu. Ketika oleh Pratama Arhan. Sopo kuwi? Pemain timnas. Pemain timnas ya, itu juga dia bayar pajak karena dia mendapatkan jasa bayaran dari keterampilannya dia main bola. Jadi orang pegawai tok sing dipotong pajak, ya. Kemudian anggota dewan jelas ya, ada mantan pegawai juga ini masuk. Kalau masih dapat pesan. Kemudian peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Contohnya apa sih peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan? Contohnya ketika kalian datang ke seminar misalkan, orang bayar tapi malah dikei sangu. Bukan peserta berarti kamu adalah pengisi. Biasanya kalau pengisi kan dapat amplop ya. Ya kalau yang menyelenggarakan badan resmi itu biasanya dipotong pajak. Ya. Tapi nek pengajian koyone orang Mbak karena dia tidak resmi. Ya. Koyo Mas Nova misalkan besok jadi kiai. Tapi dulu tuh pernah ada sebuah informasi bahwasanya kalau memang taat pajak, Pak Kiai atau Pak Ustadz yang ceramah itu harusnya melaporkan kekayaannya dari hasil ceramah. Nah, sing sadar Pak, besok sampean jadi Ustadz atau Ustazah atau Pak Ustadz ya harus sadar pajak, laporkan ke KPK tiap bulan dapat jasa berapa dari ceramah. Itu ya. Kemudian pertanyaan Pak Owi, ini kan subjek pajak. Berarti kan ada yang bukan subjek pajak.
Ada enggak? Ada. Ada yang bisa membantu Pak Owi? Saya Pak, Jenengan. Apa, Pak? yang tidak termasuk subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah satu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja padanya dan bertempat tinggal bersamanya dengan syarat bukan WNI. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf J Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI. Ya, bukan WNI. Ya, intinya bukan WNI, walaupun dia di Indonesia, dia sebagai konsulat, duta besar, ya, itu bukan subjek Pak. Tepuk tangan buat Pak. Nanti berdiri ya kalau misalkan kamu mau nambah Pak pendapat atau apa, berdiri tidak apa-apa ya. Dan kayak Pak Ayu nih, ya. Lanjut ke subjek pajak selesai ya. Nanti kalau misalkan ada soal harus bisa loh berarti. Oh, subjek pajaknya segini, ya bukan subjek pajaknya ini. Objek PPh pasal 21. Ini jenis penghasilannya. Ya. Ini jenisnya. Kalau tadi itu subjek itu orangnya. Ini jenis penghasilannya. Ya. Ada banyak jenis penghasilan. Ya. Ada penghasilan pegawai tetap, ada pesangon, ada tunjangan, imbalan atau honorarium tadi yang didapatkan oleh Pak Ustadz, pesepak bola, artis atau apa ya. Ini maksudnya objek PPh pasal 21, jenis penghasilannya. Ya. Kalau subjek itu adalah orangnya atau yang bayar. Sampai sini konsep ini paham ya? Paham ya, konsep ini paham ya? Nah, ada pertanyaan? Nah, nggak ada pertanyaan, mau tanya. Terus yang bukan objek pajak? Ada enggak? Ada. Ada yang bisa membantu? Oke. Berdiri masa? Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 menyebutkan yang bukan termasuk objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah satu pembayaran manfaat atas satuan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi hiburan dan asuransi beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk pengaturan dan atau penikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam poin 10 objek PPh pasal 21. 3. Iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang pendirinya telah dipisahkan oleh materi keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberian kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang dibentuk dari badan atau lembaga ahli zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oke. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Nova. Ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis yang bukan menjadi subjek objek pajak. Salah satunya tadi ya, ada iuran jaminan ya, jaminan untuk hari tua, jaminan kecelakaan ya. Itu nanti konsepnya akan mengurangi enggak? Ya, akan mengurangi sejumlah pajak penghasilannya atau penghasilannya. Ada juga itu tadi apa Mas yang poin keempat Mas? Zakat ya. Ada juga zakat itu nggak boleh dipotong pajak. Besok nggak sampai jadi petugas zakat, ambil zakat, jangan sampai kamu motong pajak. Ya itu ada aturannya. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Dewi, ya. Mas Dewi. Panggilannya Dewi atau apa? Dewi. Sampai sini yang ditanyakan? Belum. Ini teorinya. Nah, ini hitung-hitungannya nanti. Ya. Nanti Pak Owi akan memberikan LKPD di mana
kalian akan mencoba mencari masalah, ya, mencari masalah kemudian menyelesaikan masalahnya. Kalau di sini berarti Pak Owi butuh kalian bisa menyelesaikan sebuah kasus perhitungan pajak. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan ini, biaya jabatan, iuran yang berkaitan dengan gaji dan PTKP. Ini konsep ini itu saling berhubungan, Mbak. Ya, ini adalah konsep yang bisa mengurangi pajak. Konsepnya seperti ini, kamu punya penghasilan 6 juta, itu nanti harus dikurangi biaya jabatan, iuran, dan PTKP. Baru dihitung pajaknya. Orang langsung dihitung pajak, enggak, tapi kamu harus mengikutkan unsur pengurang pajak ini. Biaya jabatan ada syaratnya, di modul ada, ya. Engkau goleki ini modul, caranya ngitung biaya jabatan piye sih Pak? Ada 5%. 5% dari penghasilan. Ada syarat khususnya enggak? Ada syarat khususnya enggak? Ada. Maksimal berapa, Mbak? 500 untuk 1 bulan, ya. 6 jutanya untuk 1 tahun. Itu maksimal biaya jabatan. Iuran yang berkaitan dengan gaji, iuran kecelakaan kerja, iuran pensiun dan lain sebagainya, ini bisa mengurangi penghasilan pegawai atau penghasilan kalian nanti ketika mau menghitung pajak. Kemudian yang terakhir PTKP. Ya, PTKP ini kepanjangannya dari penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada beberapa kasus penghitungan pajak itu harus mengikutkan PTKP. Kalau di modul ada, Pak Owi sudah menyampaikan, ya, PTKP, ya. PTKP yang pertama ada beberapa syarat PTKP. Kalau sudah kawin itu berapa, ya. Kalau belum kawin berapa, ya. Kalau punya anak itu berapa, itu nanti kalian baca, ya. Nek Pak Owi menjelaskan semuanya, nanti kalian nggak menemukan masalah. Jelas ya? Pak Owi butuh kalian untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ini hanya informasi terkait dengan tarif pajaknya, ya, nanti bisa dihitung. Nah, tarif pajak ini gunanya untuk apa? Jika kalian sudah ketemu penghasilan, kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran, kemudian dikurangi PTKP, baru dicari pajaknya menggunakan tarif pajak. Ya, contohnya kalau misalkan ternyata dalam 1 tahun penghasilan kena pajaknya di bawah 60 juta, berarti dikalikan 5%. Kalau misalkan gajinya ternyata 500 juta, kira-kira seperti apa konsepnya? Ini menggunakan tarif progresif. Kalau tarif progresif itu, coba sampai untuk gaji setahun 500 juta, itu akan dikalikan berapa persen tarifnya? Orang bisa jawab, karena progresif. Progresif itu harus diikutkan dulu 5%-nya, ya. 5%-nya berarti 0 sampai 60 juta. Ambil 60 juta, 500 dikurangi 60 juta. 60 jutanya kali 5%. Masih ada sisa enggak? Berapa? 440 juta. 440 juta masukkan ke tarif sini. Maksimalnya berapa tarif kedua? Lapisan kedua 250 juta. Berarti masih bisa ya? 250 juta kali 15%. Ada sisa lagi enggak? Masih ada sisa. Berapa sisanya? 440 dikurangi 250, berapa itu? 190. Nah, 190 masukkan di bawahnya Mbak ya, lapisan ketiga, karena lapisan kedua sudah dipakai. Kalau lapisan kedua sudah dipakai atau lapisan atasnya dipakai, nggak boleh menggunakan lapisan itu lagi. Harus lapisan yang paling tinggi lagi, atasnya lagi atau bawahnya lagi kalau di sini ya, atau lapisan ketiga. Sisanya berarti, walaupun di sini 250 sampai 500, tapi karena sisanya ada 190, kita gunakan yang 25%.
itu namanya tarif progresif. Ya, wes pokoknya kok delok nih LKPD ada perhitungan seperti itu. Sekarang bagian kelompok, ya, mek gawe dewek apa Pak Owi sing menentukan? Pak Owi sing menentukan? Tenang. Dari Pak Owi sing menentukan ya wis iki kelompok 1 ya, sampean kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 belakang 7. Sepakat? Sepakat. Kok ngono? Tenang, sepakat? Sepakat. Oke, ya. Nanti dicatat. Ini berarti kan langsung sudah sesuai tempat duduk ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan waktu ada berapa menit kira-kira ini ya. Untuk berapa menit, Mbak? Untuk diskusinya? 1 jam? Berapa jam? Sebelumnya, Pak Wi nanti akan membagikan LKPD. Tapi kalian juga bisa scan barcode ini untuk bisa melihat LKPD-nya. Jadi orang perlu untel-untelan, orang perlu desak-desakan untuk diskusi, ya. Bagi tugas atau bagaimana, nanti baru kamu salin di LKPD yang kertas ini, ya, basis kertas. Ini LKPD-nya untuk apa? Untuk penilaian Pak Owi, ya. Jadi barang bukti kalian sudah mengerjakan atau belum? Sepakat ya? Sepakat. Ada berapa waktu ini? Ini ada 3 rumusan masalah yang harus kalian selesaikan, ya. Yang harus kalian selesaikan dengan waktu 30 menit cukup? 30 menit cukup enggak? 30 menit cukup? Ayo 30 menit cukup enggak? Insyaallah. 30 menit cukup ya? Ini sudah hampir 40 menit. Sudah hampir 30 menit. Ya, nanti saya kasih waktu diskusi 30 menit. Gunakan waktu yang baik. Yuk, didiskusikan bersama. Nanti Pak Owi butuh kalian untuk mempresentasikan hasil masalah yang kalian temui, kemudian bagaimana memecahkan masalahnya. Kerjakan di LKPD. Yang mana Pak? Yang pertemuan pertama, ya. Yang pertemuan pertama yang kamu selesaikan. Pak Hintung? Ada pertanyaan? Tidak. Siap diskusi? Siap. Oke, monggo diskusi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak Owi. Kalau memang kalian belum tahu bagaimana cara bekerja. Nanti siap-siap pokoknya presentasi ya. Oh iya, monggo. Tak kira takon. Nomor 1 itu gampang. Masalahnya itu simpel sekali. Tadi Pak Owi gak akan menyampaikan.
Mau saya tunjukkan KPD-nya? Tak tunjukkan, tapi Pak Wei tidak akan menunjukkan masalahnya apa. Enggak. Dapat itu kelihatan ya. Di Zoom bisa enggak, Pak? Coba saya zoom. Kalau nggak bisa ya memang proyektornya ya. Bisa kalau di Zoom kayaknya. Baca ya. Sairoyi. Iya kan? Sairoyi itu sopo? Sairoyi itu sopo? Garap loh, Pak. Cari. Oh ini makanya tanggungan sama jaminan. Mana? Tanggungan sama jaminan. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak Viva, tapi kamu harus lihat itu tabungan itu berhubungan dengan apa, ya? Kalau tabungan itu biasanya PPKP. Yuk Pak, kerjakan Pak. Oh, Pak. Stop dulu. Nah itu nomor 1 tuh agak enak kan? Udah ada yang sudah ketemu nomor 1? Ya.
Siapa yang sudah ketemu? Kelompok berapa yang sudah ketemu? Kelompok 5. 5. Terus 3. 3. Terus yang lain belum? Nah, ayo. Satu soal tuh 10 menit tuh. Satu masalah 10 menit. Hati-hati dengan konsep pengurang dan penambah penghasilan ya Mbak ya. Apa yang masuk menambah penghasilan, apa yang masuk mengurangi penghasilan. Hati-hati. Karena ini kamu harus bisa menentukan ini JKK atau JKM itu maksudnya masalah satu. Ini kamu akan mencari ini JKK atau JKM itu termasuk mengurangi atau menambah penghasilan. Betul tidak? Betul. Kalau kelompok 3? Menambah atau mengurangi? Mengurangi. Yakin? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kita selesaikan masalahnya bareng-bareng. Harus direvisi itu nomor 1. Gimana Pak Pak? Jadinya apa kalau JKK menambah? Ya.
Udah ketemu masalahnya berarti? Udah. Itu nomor satu. Sudah ada selain kelompok 5 yang jadi? Belum. Sudah. Kamu lihat LKPD-nya, Mbak. Lihat LKPD-nya. Kalau mencari penghasilan, ditanyakan berapa sih? Ini mau alurnya sini. Ada alurnya. Terus ini ya. Pakai brandingnya ada alurnya. Ada. Di sini pakai alur. Kamu amati LKPD ya. Di LKPD ada langkah-langkahnya kok. Nah, sing iso berarti kalian memanfaatkan waktu untuk literasi dan numerasi. Aksesnya digunakan. Wifi-nya lancar nggak sih? Lancar. Kalau nomor satu kan menghitung neto ya, gaji bersih ya. Kalau yang nomor 2, ini nomor 2 gue simple sekali, betul tidak, Kofifa? Belum sampai nomor 2. Belum sampai nomor 2. Nomor 2 itu simple sekali ini, ya. Ini yang ditanya hanya biaya jabatannya. Konsep penghitungan biaya jabatan. Sehat aja. Sudah berapa menit? Pas aku Pak Awi pas diskusi di survei sih. Diskusi maju. Daripada nanti ditambahi. Kemarinnya pakai ini terus. Pakai pause sama di stop. Kan biar tidak apa ya, kayak resolusi kan beda sih sama. Enggak, ini berarti kan stop ya. Gimana kelompok 5? Kelompok 5 bagaimana? Ada masalah enggak? Enggak ada. Oke. Kampung. Jangan.
Lanjut ya nomor 2 ya. Nomor 2 5 menit lagi, Mbak. Kalau ada kesulitan matur sama Pak Wi ya. Gimana? Dikerjakan. Nomor 1, ambil itu nanti 10 juta ini ya. Dicari 5%-nya. 5% dari masing-masing dari JKK 5%, dan JKK-nya 5%. Nanti kita berikan. Jadi itu jadi nggak? Hasil itu jadi penghasilan neto. Kayak gini, Mbak. Kayak gini kalau gini loh ya. Kan di sini kan nggak ada biaya iuran, itu langsung jadi penghasilan neto karena nggak ada yang mengurangi. Kalau ada yang mengurangi ya kalian harus nambah pengurangan. Tapi kan di sini kan hanya JKK dan JKM. Kalau JKK dan JKM menambah atau mengurangi? Menambah apa? Menambah penghasilan. Ini konsepnya seperti ini nomor 1. Ya. Dan nomor 2 itu hampir sama dengan biaya jabatan. Kalau yang satu itu mencari penghasilan neto dengan menambah premi JKK, kalau yang nomor 2 itu mencari penghasilan neto dengan cara mengurangi dari biaya jabatan. Jadi di sini kamu hitung berapa persennya biaya jabatan, nanti dikurangi. Tinggal kalau misalkan pertanyaannya per tahun ya dikalikan 12 itu. Nulisnya sing apik apa ya foto. Nomor 3. Sojoki memiliki gaji 38. Ini sudah neto, Mbak. Sudah bersih berarti ya. Ini sudah nggak ada biaya jabatan, sudah nggak ada jaminan kematian dan lain sebagainya. Ini sudah PTKP-nya. Ini tinggal mengurangi apa, Mbak? Belum PTKP itu. Ini tinggal nyari PTKP-nya. Sojoki sudah nikah atau belum? Kalau sudah menikah berarti berapa juta? Kalau wajib pajak 54 tambah sudah menikah berapa? Kalau menikah berapa lagi? PTKP-nya 4.500.000. Kalau wajib pajak 54 juta tambah 4,5 juta berarti berapa? 54 tambah 4 juta setengah 58 setengah. Terus sudah punya anak apa belum? Memiliki anak berapa? Kalau satu tabungan berapa? Baca di PTKP 4.500.000 juga. Ini berapa anak? Berarti berapa tabungan? Berapa jadinya? 9 juta. Tambahkan tadi berapa? Itu apa? PTKP berarti ketemu enggak? Itu PTKP 1 tabung. Berarti ini 30 juta dikurangi 30 juta kan per bulan. Iya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Nomor 3. Kamu nomor 3 kesulitannya di mana? Di mata peta terutang. Terutang itu kan berarti kamu nanti langsung menghitung pajak penghasilannya. Itu di situ ada unsur apa yang sudah kamu ketahui? Itu kan kalau itu sudah ada penghasilannya atau belum di situ? Penghasilan apa? Bruto, penghasilan kotor atau bersih? Neto berarti bersih kan? Berarti itu enggak memasukkan biaya jabatan, sudah enggak ada, ya.
tinggal nyari PTKP. Lah PTKP-nya kamu cari di Flipbook. Cara konsep PTKP itu gimana? Kalau wajib pajak itu dipotong berapa, kemudian sudah menikah itu dipotong berapa, itu ditambahkan. Punya anak berapa, itu ditambahkan. Satu anak itu tanggungannya berapa? Kalau 2 anak berarti 9. Wajib pajak berapa? 54. Terus sudah menikah atau belum? Sudah. Tambah berapa kalau sudah menikah? Tambah 54, tambah 4.500.000, tambah tadi 2 anak berarti 9 juta. Itu PTKP-nya. Terus pakai tarif. Dikalikan tarif tadi yang 5%, 15%. Ya. Makasih, Pak. 5 menit lagi bisa diskusi ya. Yuk 5 menit lagi kita diskusi. Ini pada sarapan dan sih kalian? Hah? Tidak. Tidak apa-apa. Presentasinya pakai ini ya. Siap? Sini ya. Loh? Oke. Sudah ya? Dikumpulkan KPD-nya. Yang orang lagi dikumpulkan KPD-nya. Pusing, Mbak? Pusing. Oke. Normal kalau pusing berarti kalian benar-benar mikir. Kalau pusing berarti kalian nggak mikir. Ini namanya pajak itu nggak hanya 2 pertemuan harusnya. 10 kali pertemuan.
Oke lah. Perawat nggak selalu bisa. Sudah ya dikumpulkan, yang sudah jadi dikumpulkan lah. Ini sudah hampir 30 menit. Kalau sudah nikah, tambah lagi. Kalau itu kan wajib aja. Terus menikah itu berapa? 5, terus tambah 2, PTKP-nya. Iya, tapi kan 30 jutanya harus dikalikan dulu. Kan itu PTKP pertama. Sama dengan Ayo Cuk. Sudah jadi. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya. Ini untuk presentasinya lama ini kalau belum dikumpulkan ya. Tadi sudah ditanya. Tadi kan kamu sudah banyak masuk. Sudah belum sih? Belum? Ini kamu dikalikan 12 bulan dulu biar jadi penghasilan itu tahun ya. Jadi kalau sudah penghasilan itu tahun, nanti kamu cari
Udah ya, sip, kumpulkan. Makanya pajaknya dihitung. Hah? Iya, hitung. Ayo, suka yuk. Sudah? Udah yuk, kumpulkan. Mbak, ayo dikumpulkan Mbak. Dikasih nama ya. Siap-siap yang mau presentasi nanti tak tambahin di nilai ini di LKPD, tak tambahin nilai keaktifan nih yang berani presentasi. Nyoba presentasi lawan si Jiwe Pak, nyoba garwa toko udah mesti. Ayo yang belum. Mungkin aku sama berarti nanti presentasi nomor 3 ya. Yang lain yuk. Yuk. Iki langsung foto. Ini tulis namanya. Dikumpulkan Mbak. Dikumpulkan orang kayak nilai sampean. Orang dikumpulkan orang kayak nilai nanti kok pengen teruji. Bro. Tuh. Ini nanti saya acak ya siapa yang presentasi ya. Ayo saya cek dulu 1 menit ya nanti tak tuju. Apa mau ngaco? Nek ngaco itu plus nilai tenang. Kalau kalian angkat tangan. Kalau ini mau tunjukkan atau ngaco? Karena terakhir nanti pindah presentasi nomor 2 ya. Pindah presentasi nomor 2. Kelompok Kofifa presentasi nomor 1. Terus kelompok
matematika presentasi nomor 3. Ya, sepakat ya? Yang nomor 1 siapa tadi? Yang membuat perwakilan, siapa yang mau maju? Kita kasih LKPD-nya. Udah di sini ya. Enggak usah soalnya enggak usah. Kalian bisa baca soalnya di LKPD di flipbook-nya ya. Nanti Pak Wi dibantu untuk pembahasan kita. Jelaskan dulu ke teman-teman. LKPD pertemuan nomor 1 yaitu Serayasi memiliki gaji sebesar 10 juta sebulan. Perusahaan mengikuti program BPJS jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan premis sebesar 5%. Dari gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, maka untuk menghitung gaji neto dalam 1 tahunnya adalah yang pertama gaji 1 bulan yaitu 10 juta. Cara mencarinya kan ini ada premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu cara menghitungnya itu ditambah, yaitu 5% itu dari besar preminya itu dan dikalikan dengan gaji 1 bulan dan menghasilkan 500. Yang kedua, premi JK. Premi JK yaitu premi jaminan kematian, yaitu 5% itu besar preminya dikali dengan gaji 1 bulan dan menghasilkan 500. Setelah itu kan kita mencari premi JKK sama premi JK itu ditambah, hasil dari premi JKK sama hasil premi JK itu ditambah, hasilnya 1 juta. Dan cara untuk menambahkan itu gaji 1 bulan ini ditambah dengan hasil preminya.
hasilnya 11 juta. Yang kedua, kita mencari atau menghitung gaji neto dalam 1 tahunnya, yaitu dengan cara 1 tahun ada 12 bulan dikali dengan hasil preminya itu 11 juta dan menghasilkan 132 juta. Tepuk tangan untuk Kak Owi, Pak. Ada yang ingin berkomentar? Atau sama Pak dengan hasil saya gitu? Sama. Yang sama kelompok mana? 1. Kelompok berapa? Nah, sama 4. Yang lain oke. Yang belum sama berarti kita ulas bersama ya. Terima kasih Pak Owi, Pak ya. Ini tuh simple kalau menurut Pak Owi ya. Dalam menghitung pajak penghasilan yang kata sing buri ya. Dalam menghitung pajak penghasilan ini bener ya. Ini bagus nih ya. Pakai nilai 1 sih soal cici. Gajinya kamu tulis dulu karena kan kita mau menghitung penghasilan neto atau penghasilan bersih. Konsep yang pertama kamu harus menghitung penghasilan neto dulu sebelum ke pajak. Nah, ada di soal gaji 1 bulan 10 juta. Ini masih contoh, Mbak. Nah, untuk menghitung penghasilan neto itu ada faktor penambah dan faktor pengurang. Nah, nomor 1 ini adalah faktor penambahnya. Ya, di situ ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi itu menambah penghasilan karena dari perusahaan. Beda lagi kalau yang bayar itu saya Robi. Kalau sing bayar saya Robi berarti nanti masuknya iuran. Nah, iuran berarti mengurangi. Nah, karena di situ keterangannya adalah dibayarkan perusahaan, betul tidak? Perusahaan mengikuti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Berarti perusahaan yang membayarkan otomatis menambah gaji dari saya Robi. Yang tadinya saya Robi ya, saya Royi itu tokoh di mana Mbak? Tahu nggak saya Royi? Tokoh di Crash Landing on You kalau nggak salah saya. Betul Bu? Salah gimana Bu? Saya Royi itu tokoh mana ya? Di Taiwan Plus ya? Betul, saya Royi itu di Taiwan Plus. Ngerti jujur ya teman-teman. Nah, kembali lagi karena ini JKK menambah, otomatis berapa persen sih di soal 5% masing-masing ya. 5% kalikan 10 juta dari gaji. Masing-masing JKK-nya 500.000, JKN-nya 500.000. Jadi 1 juta ini menambah, ketemu 11 juta, penghasilannya itu 11 juta. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, penghasilan netonya 132 juta. Ini ya. Ini kita belum masuk ke konsep biaya jabatan. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kita langsung ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2. Siapa yang nomor 2 tadi? Mbak Ida. Monggo. Kelompoknya Ida kalau siapa yang maju? Ida. Ayo, monggo.
Ya. Jelaskan dulu. Soal memiliki gaji sebesar 10 juta per bulan, namun Soal perlu membayar biaya jabatan sebesar 5%. Maka gaji neto Soal dalam 1 tahunnya adalah, yaitu gaji sebulannya itu kan 10 juta. Lalu cara pengurangannya, biaya jabatan 5% dikalikan dengan gaji sebulan, hasilnya kan 500.000. Lalu hasil tersebut merupakan penghasilan neto dalam 1 bulan. Cara menghitung penghasilan neto setahun yaitu dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, berarti 12 dikalikan dengan penghasilan neto dalam sebulan, yaitu jawabannya adalah 114 juta. Ada yang berbeda? Sama. Sama. Tepuk tangan untuk Mbak Ria. Sama ya. Ini cukup simpel. Kalau tadi itu kita membahas terkait dengan unsur yang menambah penghasilan neto. Kalau ini adalah unsur yang mengurangi penghasilan neto. Apa? Biaya jabatan. Itu sudah harus ada. Ya. Pak, kalau nomor 1 tadi dihitung biaya jabatannya enggak? Boleh. Kalau kamu mau menemui atau menemukan unsur penghasilan itu setelah biaya jabatan. Nah, ini kita masuk ke konsep pengurangan. Itu ada biaya jabatannya 5%. Ini kenapa 5% ada di aturannya? Aturan perpajakan nggak boleh dirubah. Ya, 5% dengan maksimal 1 bulannya berapa? 500.000. 1 tahunnya 6 juta. Ini hasilnya melebihi 500.000 enggak? Enggak ya, masih 500.000 ya. Berarti tetap ditulis 500.000. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan biaya kalau gajinya 15 juta, berarti kan menghitung biaya jabatannya 5% dari 15 juta. Berarti berapa? 750. Ditulis 750 enggak? Tidak, karena maksimalnya 500.000. Ya tetap nulisnya 500.000. Itu ya, karena maksimalnya 500. Ketemu 9.500.000 dikalikan 12 bulan, ketemu 114 juta. Oke, masalah kedua selesai. Tepuk tangan untuk kalian. Itu saja dari Pak Owi ya. Kita sudah selesai diskusinya. Setelah ini Pak Owi akan membagikan link untuk ngecek pengetahuan kalian. Ya, Pak Owi akan memberikan 5 soal. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, ini pribadi. Sebelumnya diskusi saya tutup. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya. Intinya kalian harus paham terkait dengan konsep pengurangan dan penambah pada penghasilan neto. Ya, jangan sampai kamu lupa nanti. Karena apa nanti itu berpengaruh untuk menghitung pajak penghasilan. Itu ya, Mas, Mbak, Mas Taufik, ini ditaruh lagi. Paham ya? Jadi hasil diskusinya kamu harus benar-benar tahu ya mana yang menjadi pengurang dan mana yang jadi penambah untuk penghasilan neto. Kita lanjutkan ya. Monggo sekarang kalian kembali ke kursinya masing-masing, meja kalian masing-masing. Yang punya HP gunakan HP karena Pak Owi ujiannya pakai HP, ya pakai Google Form. Yang HP-nya tidak ada internet berarti pakai komputer.
Siap? Sudah siap ya? Sudah siap? Ini boleh buka buku, boleh ya. Dikerjakan ini kuis, tapi ini bisa menambah nilai kalian. Ya. Oke, sudah siap ya? Nah, silakan ini, ya. Ini gak ada hitungnya. Ini teori, soalnya teori. Jadi tadi dia materi yang tak perlu sampaikan terkait dengan subjek dan objek pajak. Boleh buka buku, boleh nggak? Ini kuis untuk kalian. Nanti saya tunjukkan nilainya seperti apa kalian. Ya makanya yang serius ngerjakan ini. 5 menit selesai ya. Bisa diakses sudah? Kalau sudah silahkan dikerjakan. Iya boleh, monggo scan aja ke depan. Yang bisa yang memikirkan ke depan silahkan di scan ke depan. Namanya yang lengkap, kasih namanya yang lengkap. Boleh buka buku enggak? Boy buka apa itu, Kak? Enggak bisa Inggris. Kayaknya pakai pointer itu ya, yang buat coba lagi. Ah, bisa. Nanti nilainya langsung muncul loh, Bang. Kalau kamu nilainya 20 gitu loh. Nilainya ada yang bisnis?
dikerjakan? Sudah selesai? Di modul ada, di flipbook ada. Di flipbook ada. Lagi. Diulangi lagi. Sudah? Berapa? 180 Pak. Baru 3 ya. Satu menit lagi. 1 menit lagi ya.
kembali. Oke. Ayo segerakan 1 lagi. Nah, enggak input jawab berarti kalian enggak dapat nilai. Yuk, sudah? Oke, ya, sudah? 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 Sudah ya? Oke, ini 1 menit lagi kita tutup pembelajaran ya. Kita tutup pembelajaran. Nah, ada beberapa yang nilainya kurang, ya. Ada Novahari, ya, nilainya 55. Fadila 55. Yang lain ada yang 100. Jadi di atas 75 kalian tuntas. Yang nilainya di atas 75 tepuk tangan. Yang masih di bawah, yang masih remedial, nanti ulangi lagi pembelajarannya ya. Baca lagi flipbooknya ya. Yang nilainya bagus nanti akan Pak Owi kasih soal lagi melalui WhatsApp group ya. Nah, terakhir kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, tutup dulu materinya. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu Pak Owi untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Mbak Nafiska. Monggo Mbak Nafiska. Berdiri. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Adapun pemotongan PPh 21 yaitu pemberi kerja, bendahara atau kas negara, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan usaha, penyelenggara kegiatan yang membayar honorium. Dan konsep pengurangan pajak yaitu biaya jabatan dikurangi iuran yang berkaitan dengan gaji dikurangi PTKP. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafiska. Jadi tahu pajak penghasilan itu seperti apa, ya. Kemudian konsep pengurangnya, subjeknya, serta objeknya. Nah, konsep pengurangan itu nanti akan berlanjut pada materi selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan. Nah, materi yang akan datang kita akan membahas konsep perhitungan pasal 21 pajak penghasilan 21 pegawai tetap. Jadi Pak Owi pengen kalian belajar lagi ya, coba cari materi terkait dengan pajak penghasilan 21 pegawai tetap. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan?
Cukup ya. Oke, satu pesan Pak Awi, jangan sampai kamu lelah untuk berpikir. Yang namanya orang pusing itu pasti wajar. Nek kamu pusing berarti kamu punya usaha untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya kamu wah orang mikir dan sebagainya, itu perlu mawas diri. Jangan sampai punya pikiran apa masa bodoh, itu kurang banget. Itu saja dari Pak Awi. Ada pertanyaan? Ya, jangan lupa ya, tadi nilainya yang masih kurang ya ditambah lagi, semangat lagi. Yang diskusinya masih belum aktif ditambah lagi diskusinya ya. Itu saja dari Pak Awi. Mungkin cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan membahas pajak penghasilan pegawai tetap. Ketuanya bisa dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini pelajaran apa? Kimia. Apa? PKN. Oh. Sama Pak Ibni ya? Oke. Wes langsung PKN ya. Tadi pajaknya disingkirkan, tapi nanti dibuka lagi. Itu saja dari Pak Awi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Nanti Pak Awi ada link lagi untuk mengisi survei ya. Diisi ya. Sesuai dengan keadaan kalian, jujur saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.